subscribe to my channel. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak mau ceramah ya. Padahal aku di sini tuh, aku hari ini excited banget. Pokoknya aku ucapin terima kasih buat kalian yang mungkin pertama banget nonton channel aku, bisa dibilang itu episode pertama. Nah, aku tuh seneng banget sih hari ini karena di episode pertama ini aku punya ide untuk bikin konten, yaitu aku namain ceritain horor. Karena apa? Ceritain horor ini nanti semuanya itu kisah-kisahnya tentang kisah-kisah nyata, dan juga bukan hanya dari diri saya sendiri, tapi juga dari teman-teman online yang mau berbagi cerita horornya. Boleh banget DM ke IG boleh, ataupun nanti platform lain yang nantinya aku bakal tulisin di sini. Pokoknya bener-bener aku tunggu banget DM-an kalian, ceritanya kalian. Nanti di sini aku bakal bacain. Oke? Selain dari sahabat online, aku pribadi itu ngerasain hal-hal horor sedari kecil. Jadi gimana kali kalau episode pertama ini, karena belum ada cerita yang masuk, aku bakal ceritain tentang kisah aku. Bisa dibilang sekarang usianya sudah 30 lebih sedikit, alias lebih 32 tahun. Jadi selama 32 tahun itu sampai dari umur 4 tahun ke atas tuh aku masih inget lah horor-horor apa yang udah pernah aku jalani. Dan sengaja ini aku bikin gelap ya, karena kalau horor terang itu kayak kurang horor gitu kan. Makanya diceritain horor ini, kita mulai aja kisah pertama dari perjalanan horornya. Ceritain diri aku sendiri. Oke? Sebelum kita mulai ceritain horornya, biar aku tuh bener-bener lebih semangat lagi bikin cerita horor kalian ataupun cerita horor yang lain-lainnya terinspirasi dari kisah nyata, boleh banget di subscribe dulu, di like, comment. Terima kasih. Oke, di waktu aku tuh waktu kecil itu kebetulan aku tuh orang kampung gitu, tinggal di Bogor. Nah, rumah aku itu sampingnya itu kuburan pemakaman keluarga, tapi bisa dibilang pemakaman umum sih, itu kan besar juga sih ya pemakaman. Terus di sininya ini misalkan pemakaman ini rumah aku nih, ini mepet banget memang ke kuburan. Dan kalau rumah zaman dulu itu kan kayak kamar mandi tuh masih dipisah gitu di belakang, dan cuma ditutupin penutup kayak karung. Terus kebetulan rumah aku dulu tuh bilik kamar mandi di luar, dan kamar mandinya itu nih, ini kuburan, ini rumah aku, terus di sini kamar mandi. Jadi kita harus keluar dulu. Nah, pas keluar dari pintu dapur langsung ke kamar mandi itu, kita harus keluar dulu terus melihat kuburan gitu loh. Jadi sedari kecil gitu aku tuh terkenal orang yang sangat-sangat luar biasa penakut. Sampai mau pipis malam-malam aja diantar mamah. Jangankan malam, sehabis maghrib aja yang mungkin nggak begitu gelap banget kayak malam, itu aku pasti minta diantar sama mama. Saking sepenakutnya itu aku. Dan singkat cerita, aku tuh setiap mau pipis, mah itu aku mau pipis gitu kan. Untuk mamaku tuh baik orang yang dianterin. Baru keluar dari pintu, mamaku kan nunggu di pintu percis, karena kan ini pintu, jadi keluar sini langsung kamar mandi gitu kan, walaupun ini terbuka. Nah, akhirnya pas sudah kayak gitu, mamaku di sini, aku langsung belakang, aku langsung balik lagi nih, Brit. Terus aku bilang, mama ada pocong gitu kan, ada pocong di situ, ada 3, aku bilang gitu. Terus mama di situ juga berapa itu hitam, aku takut gitu kan. Kata mama, wah biasa banget sih kamu tuh, penakut banget jadi anak, halusinasian banget gitu jawaban mama aku. Terus akhirnya aku bilang, ya aku tuh kok penakut banget ya, kok bisa ya gitu, penakut banget sih gitu kan. Dan itu terjadi hampir setiap malam, nggak hanya aku yang mau pipis malam gitu. Kadang pernah ada kejadian juga waktu itu adik aku tuh sakit tampek ya, kalau bahasa di Bogor tuh tampek. Kalau aku tuh di Bekasi itu namanya apa ya, giduan tuh yang kulitnya merah-merah gitu kan, badannya panas.
Itu kurang lebih usia aku tuh waktu itu 6 tahun, adik aku 4 tahun deh kalau nggak salah usianya segitu, masih anak-anak banget, masih kecil. Adik aku tuh nangis sambil nunjuk ke atas lemari gitu kan, terus nunjuk yang di pintu gitu. Terus aku yang nggak sakit gitu kan, aku bilang sama mama, ada tuh ketakutan, itu di situ di atas lemari ada kakek-kakek megang tongkat duduk. Aku bilang, terus yang di situ juga tuh banyak mama, itu serem kataku, ada cewek serem banget, apa namanya, merah semuanya bajunya tapi dekil, aku bilang gitu. Terus udah kayak gitu, bus kata mama, jangan takut-takutin terus, kamu tuh penakut aku Tintan, kata mama gitu kan. Jangan kayak gitu, adik kamu tuh lagi sakit. Dia tuh nangis nunjuk-nunjuk ke situ bukan karena itu. Terus saya kira adik aku yang pertama udah ngomong, iya mama, adik kakek itu juga siapa, aku takut. Ya dari situ mama aku bilang, jangan dengerin apa kata kakak itu cuman nakut-nakutin kamu biar ikut-ikutan kayak kakak tuh. Enggak mama, itu beneran. Udah nggak usah dipikirin, kata dia. Itu kakak cuman nakut-nakutin, dia kan penakut banget dia itu. Digituin sama mama. Tapi ya udah, lagi-lagi aku mikir ya, namanya kecil, ntar aku mikir ya kali ya karena aku penakut gitu kan. Singkat cerita, pada saat itu aku yang inget nih ya, habis maghrib mama aku bilang, Intan tolong ambil pisau dong di dapur. Nah singkat cerita, waktu itu tuh aku lagi ngambil pisau ke dapur, disuruh mama kan ambil pisau dong gitu, mama pakai ambil ke dapur. Waktu itu inget banget habis maghrib aku ke dapur. Pas sudah ke dapur aku ambil pisau, gak lama kayak ada yang jalan, tapi hanya bayangan, cuman putih tinggi gitu, rambutnya juga kelihatan panjang segini, cuman set gitu, sekilas saya set gitu. Nah refleks dong, aku takut. Aku pas pegang pisau, ngambil pisau kan waktu itu di bilik ya, pisau itu cuma ditancap gitu doang di bilik. Aku lempar plak gitu kan, sekenceng-kencengnya ternyata kena panci. Nah mama aku langsung kenapa Intan gitu kan. Itu tadi ada yang putih-putih malah ya, takut Intan, aku bilang gitu kan. Terus kata mama, itu kena panci, kamu ngelempar itu, ya ampun kamu penakut cukup parah banget sih, kata dia gitu. Jangan penakut kayak gitu, bisa ngebayang kamu sendiri tuh, gimana kalau bisa kena panci sebalik lagi ke kamu. Ya udah sih mikir juga, ya ampun, aku stres banget pengen ngilangin itu yang namanya rasa takut itu. Pokoknya singkat cerita, dari umur 4 tahun itu yang aku inget kayak gitu, terus. Karena kalau cerita satu-satu terlalu banyak banget ceritanya, langsunglah masuk di aku tuh waktu itu udah kelas 1 SMP. Tahu nih kayak gini, kelas 1 SMP itu aku main ke rumah saudara yang punya patung. Kalau kalian tahu golek, temennya wayang kulit, golek kalau di Bogor tuh golek. Kebetulan saudaraku tuh perajin golek tersebut, tapi golek itu ditempel di atas pintu yang menuju ke dapur di dalam. Saudara-saudara aku semua lagi di belakang kan, jadi otomatis dalam itu nggak ada siapa-siapa. Memang pas aku ke situ tuh, karena aku dibilang penakut terus sama mama, terus dibilang halusinasian terus gitu kan. Walaupun aku takut tuh, aku sering banget ngeliat di dapurnya saudaranya aku ini kok bolak-balik macan sampai 3 gitu kan, macan tutul sih kayaknya, warnanya coklat ya kayak macan pada umumnya sih gitu, cuma gede-gede 3 bolak-balik dapur. Cuma lagi-lagi aku bilang halusinasi, karena jujur aja ngelihat hal kayak gitu tuh bukan yang jelas gitu, bukan yang kayak kita ngelihat macan di Ragunan itu, enggak, tapi kayak apa ya, bisa dibilang kayak hologram kali ya, kayak hologram, nggak begitu, nggak jelas kan jalan gitu ya. Aku mikir mama sudah bilang halusinasi, macan itu cuma halusinasi. Ya udah, keluarlah aku dari, aku bilang yang dapur menuju kamar mandi itu kan, aku mau kamar mandi kan, keluarlah dari situ. Yang aku lihat macan tuh aku lari sih, tetap ngibrit karena memang aku tuh penakut banget. Udah keluar kayak gitu, keluar dari pintu dapur nih, ke dapur, lihat ada golek 2, tapi nih yang aku lihat di golek itu tuh kan kalau golek yang dipasang itu cuma kepala, kalau nggak salah deh, kepalanya aja yang aku lihat tuh kepala manusia, tapi golek ya, terus kan yang aku lihat kayu, cuman ini kok gede-gede kayak kepala manusia dan lucu. Tapi aku nggak takut karena ternyata nama golek itu Semar sama Cepot. Jadi kan yang satu giginya cuma 1 gitu kan, yang satu lagi mukanya juga muka Semar, itu yang
mancung lah tuh hidungnya gitu kan. Nah dari situ kan namanya aku dari SMP, aku inget banget waktu kelas 1 ngobrol lah aku sama si Semar sama Cepot ini karena aku lihat mukanya dia pakai baju golek, pakai cuman yang keluar itu cuma muka doang. Eh, Padahal pas aku mau ke kamar mandi itu kulihatnya emang kayu gitu. Akhirnya pas keluar tawa lucu dia gini, gini pasang gigi gitu kan. Bagaimana aku nggak apa ya, nggak lucu gitu. Terus ngobrol, kamu kok bergerak, aku bilang gitu kan sama si goleknya itu. Terus dia bilang, kamu bisa lihat saya gitu kan, ngomongnya apa lucu, jadi aku nggak takut. Terus dia bilang, iya aku bisa lihat kamu kok lucu, kamu kok sama kayak golek itu, gue bilang gitu kan mukanya gitu. Iya kan, kamu ngapain di situ, kenapa kamu bisa berbicara sama saya, kamu bisa berbicara, si golek itu ngomong sama aku, kamu bisa lihat saya, kata dia. Iya, gue bilang gitu kan ya, tapi kamu lucu makanya aku suka sama kamu, mukanya tuh lucu, gue bilang gitu kan. Kamu ngapain di situ, gue bilang. Terus dia ngomong, aku di sini cuma suruh jagain rumah, kata dia. Maksudnya jagain rumah gimana? Kalau ada orang yang mau niat jahat, misalkan dia mau mencuri atau apa, aku suruh jagain, jadi nanti aku bakal ngalungin niat dia untuk mencuri, aku bakal usir dia, kata. Oh gitu, kata. Kok bisa ada di sini? Iya, aku disuruh sama yang punya rumah ini. Gitu dia ngomongnya. Nah aku ngomong, aku tuh ketawa. Gak lama ada saudara aku yang masuk. Dia bilang, Intan, ngapain kamu di situ ngobrol dari tadi ke golek itu? Perhatiin, kata dia. Emang ada dari tadi? Ada dari tadi di situ merhatiin kamu ngobrol, berisik banget, kata gitu kan. Oh, karena aku berpikir tuh waktu aku ngobrol sama golek-golek itu, aku pikir nggak ada yang ngeliatin aku, karena kalau misalkan ada yang ngeliatin aku nanti aku disangka orang gila kan. Pikir semua kosong lah kayaknya gitu, walaupun aku memang nggak perhatiin ruang yang sebelah situ. Ya nanya kayak gitu, terus gue bilang enggak, itu lucu habisnya sama goleknya tadi ngomong sama Intan, gue bilang gitu kan. Kalau dia tuh penjaga rumah ini, disuruh yang punya rumah ini buat jaga rumah, jadi kalau misalkan ada yang mau jahat atau apa disuruh dialingin. Cuman mukanya kok lucu sama kayak golek yang ditempel itu, aku bilang gitu kan. Kamu itu, kata dia. Udah sudah kayak gitu, si A tuh ngomong sama ayahnya, dia bilang, Bapak ini si Intan macam-macam deh tadi, kenapa sampai merinding katanya saya, kata dia, kata si A. Emang kenapa? Itu katanya golek ada di situ, apa bener ditaruhin sama bapak buat jaga rumah ini, ada yang ada isinya gitu. Soalnya sih tadi ngobrol sama golek itu, dia ketawa-tawa. Terus si wah aku bapaknya dia tuh ngomong, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Dia nggak jawab tuh itu bener enggaknya kayak gitu. Kebetulan banget di saat itu aku memang lagi ngobrol sama orang yang bisa ngeliat gitu kan hal-hal kayak gitu. Terus dia bilang gini, Neng sini deh, kata bapak yang itu. Terus kata si Iwa, coba tolong liatin nih keponakan saya, aku nih gitu kan, kenapa ya bisa kayak gitu kan. Emang bener sih, terus dia disiin, cuman tolong lihat kenapa dia bisa ngeliat gitu kan. Kaget, ternyata bener kan yang aku lihat, dilihat tuh sama orang saudaranya, dilihat pokoknya sama bapaknya dia gitu kan, temennya emang lagi ada di situ. Dilihat, coba tangan aku cuma gini, terus disalamin sama dia gitu kan. Terus gitu dia bilang kayak gini, wah alhamdulillah ini, kata dia. Kenapa emang Kang? Ini anak bisa ngeliat, kata dia. Dari kapan? Dilihat lagi, dia gini lagi, terus liatin aku, terus minta tangan lagi. Wah ini anak dari di dalam kandungan 40 hari udah ada jin yang dampingin. Wow, dari dalam kandungan 40 hari. Gimana sih dengarnya gitu? Aku tuh sampai dari dalam kandungan 40 hari. Ngomong lagi, ini tuh karena waktu hamil tuh ibunya itu terjolimi lah gitu kan. Terjolimi, ada orang yang menjolimi lalu berdoa, terus ada jin yang mendampingi. Pas ditiupkannya roh nih bayi gitu kan, didampingin juga ke anak ini gitu kan. Jadi sebenarnya anak dari kecil udah bisa ngeliat, kata dia gitu. Kaget aku langsung nggak masuk di akal gitu, masa sih gitu kan. Nah udah kayak gitu
Sudah kayak gitu, kalau waktu zaman itu anak ya, akhirnya saudara aku itu manggil mama, coba panggil ibunya gitu. Lama mamaku datang, mamaku bilang, si itu bilang, yang nerawang aku tuh bisa bilang nerawang lah ya, dia bilang, Bu, ibu tahu nggak anak ibu tuh dikasih kelebihan, kata dia gitu. Kelebihan apa? Ya dia itu matanya tajam, kata dia, bisa ngeliat hal-hal goib. Terus dia juga didampingin sama karuhun yang dulu-dulu, dia bilang gitu, karuhun dari mama lah gitu yang dulu-dulu. Sudah kayak gitu, masa sih, kata mama gitu kan. Terus aku langsung mikir, otakku cepet banget, aku langsung gini, tuh kan mama, aku lihat pocong, aku lihat kuntilanak, aku bilang gitu. Aku lihat yang dewa aku tuh lagi sakit, makhluknya beda-beda, mukanya rusak-rusak, jelek-jelek. Terus mama bilang itu halusinasi. Waktu itu beneran nih, mama dosa, udah apa fitnah aku, terus gak percaya sama aku, itu halusinasi, aku bilang gitu kan. Dan itu mama aku langsung bilang ke yang terawang gini, iya juga sih, cuman nggak percaya sih. Tapi emang ini anak penakut, kata mama gitu. Apa-apa dilihat, katanya di situ ada pocong. Tapi memang selalu itu ditunjuk. Di belakang rumah itu kan kamar mandi tuh ada pohon pisang. Ada mungkin 3 atau 5 batang. Cuman yang 2 gede, yang 3 tuh kecil-kecil gitu loh. Yang kan tinggal sini-sini. Anak itu selalu nunjuk di situ ada pocong. Terus yang di pohon ini ada kunti, yang di pohon ini ada makhluk hitam-hitam gitu terus. Cuman kata mama nggak nyangka kalau memang dia benar bisa ngeliat. Aku langsung dari situ kececer tuh mama aku, bilang kayak gue mama nggak percaya sama kita, namanya lagi kecil gitu kan. Tapi mama aku di depan orang itu dia ngomong, ya mungkin sih, katanya mama aku juga seperti orang yang percaya kayak gitu juga sih gitu kan. Jadinya pas orang pinter yang nerawang itu ngomong kayak gitu, jadinya ya udahlah, gak diheroin lagi gitu kan. Udah kejadian kayak gitu. Gak lama, aku ingat waktu itu malam Jumat, aku lagi nonton TV. Ada kakek-kakek, mukanya nggak serem, nggak datang gitu, cuma nembus pintu. Tapi kan seperti yang aku bilang, setan sama manusia tuh, hantu yang aku lihat tuh, kalau setan itu kayak nggak apa ya, nggak kayak manusia jelas begini gitu kan. Jadi aku tahu yang datang itu yang kayak misalnya kayak hologram gitu kan, masuk set nembus pintu, duduk di samping aku. Jadi aku lagi posisi kayak gini, duduk nonton TV ini, tiba duduk di sini, dia senyum sama aku. Nah aku nggak takut. Aku posisi tuh aku udah tahu loh ya, maksudnya kata si orang pintar itu yang nerawang aku itu, aku bisa ngeliat ya. Tapi aku nggak takut karena orang tersebut jujur aja, walaupun kakek-kakek tapi cakep gitu kan, dan kelihatan auranya itu baik. Tapi aku pengen pura-pura nggak ngeliat karena takut kayak orang gila. Apalagi situ ada mama aku yang nggak percaya gitu kan, aku bisa ngeliat walaupun udah ada yang bilang aku tuh bisa ngeliat gitu kan. Tapi kok lama-lama nih kakek-kakek gini lagi ke aku, terus perhatiin mama aku gitu kan. Mama aku di situ, aku di sini duduk, waktu itu kasur sih ya. Terus mama aku di situ ngeliatin mama aku gini senyum gitu, dan adik-adik aku senyum. Sudah kayak gitu, pas dia lagi gini ke muka aku risih ya, diliatin lama banget kan. Ini akhirnya aku yang tadinya nggak mau nanya dan pura-pura nggak tahu, aku tanya. Aku bilang gini, kayak ini sih ngeliatin muka aku lama banget. Aku bilang gitu sama kakek itu. Mama aku kan ada di situ. Terus mama aku cuma diem dia, tapi ngeliatin, cuma kata kakek itu, kamu bisa ngeliat saya, kata gitu kan. Iya. Nih saya tanya sekali lagi, kamu ngobrol sama saya? Iya, sama kakek. Ngapain dia tadi ngeliatin saya, ngeliatin ibu saya, ngeliatin adik saya di sini? Aku bilang kayak gitu kan. Itu ingat banget kejadian malam Jumat itu. Terus mama aku masih dia ngeliatin gini, kayaknya bingung gitu. Terus kakek itu jawab, bersyukur banget kamu bisa ngeliat kakek. Gak usah takut, kata dia gitu kan. Kakek kesini memang setiap malam Jumat selalu ngeliatin semua keturunan kakek, kata dia. Baik dari ibu kamu, kakaknya ibu kamu, adanya ibu kamu, semua, kata dia gitu. Kita habis dari sini kakek mau pergi lagi ke rumah anak yang lain. Wah, emang kakek siapa namanya? Gue bilang gitu kan. Disebutin namanya, Ki ini gitu. Terus udah kayak gitu, oh aku nggak pernah tahu nama tersebut, aku nggak pernah dengar gitu.
Udah gitu mamaku merhatiin terus nanya. Dia nanya nih, mamaku depan sini dia nanya, "Itu kamu ngobrol sama siapa sih?" Gitu. "Ngobrol sama TV," kata mama. Karena aku lagi nonton TV kan. Terus kata, "Enggak, ini katanya ini Ki ini ya." Aku nggak berani sebutin namanya ya karena takut anak-anak yang lain tuh singgung lah, menghargain saudaranya mama juga kan. "Hah?" kata mama. "Dari mana kamu tahu namanya Ki ini?" gitu kan. Sedangkan mama nggak pernah cerita atau ada yang cerita sama kamu. "Enggak, ma, ini lagi ngobrol sama Intan di sini." "Udah," kata mama gitu. Mulai mama aku tuh halusinasi lagi deh, kata dia gitu kan. "Ih, serius mah, dia bilang kayak gitu," aku bilang. "Katanya dia setiap malam Jumat keliling-keliling ngeliatin rumah anaknya sampai ke cucunya," aku bilang gitu kan. "Ya coba sebutin," gitu dia, "ciri-ciri kayak gimana?" Aku bilang, "Tinggi mah orangnya, dibilang kurus enggak, dibilang gemuk enggak," aku bilang gitu kan. "Tapi cakep, hidungnya mancung banget," aku bilang gitu. "Terus kayak ada keturunan Jepang-Jepangnya gitu lah," aku bilang gitu. "Tapi aku cakep lah," aku bilang gitu kan. Terus kata mama, "Kulitnya warna apa?" "Kuning," aku bilang gitu kan. Kuning langsung lagi kita gini gitu. Terus mama langsung bilang, "Oh, udah mau diem." Terus udah kayak gitu si Akinya ngomong, "Udah ya Neng, Aki mau ke tempat yang lain dulu," kata dia. "Pokoknya Aki seneng Neng bisa lihat." Gitu ngomongnya. "Jadi Aki bisa ngobrol," kata dia. "Tapi Aki juga nggak mau gangguin hidup Neng, udah masing-masing aja," kata aku mau cuma nengokin aja ya semuanya baik-baik aja, kata dia gitu. "Oh ya udah Aki pergi dulu ya." Dia giniin aku, tapi ya nggak terasa lah namanya hantu kan. "Salam buat mama," katanya. Ya aku nyampe salam buat mama. Mamaku cuma nih, "Ya kok bisa tahu?" Mamaku diem, tapi besoknya dia cerita sama kakaknya. Dia bilang, "Masa si Intan bisa tahu ciri-cirinya Ki ini? Katanya semalam datang gini. Pokoknya ngomongin lagi tuh semuanya ke kakak-kakaknya. Ternyata kata kakak-kakaknya, "Ya emang kan tiap malam Jumat juga emang ada perasaan beda gitu. Kadang kan yang suka ada kopi gitu kan. Cuman di waktu itu sih aku masih kecil ya, nggak berpikir apa-apa tentang hal-hal kayak gitu termasuk Aki itu ternyata memang aki buyut aku. Jadi mama punya orang tuanya lagi punya orang tua gitu lah. Ternyata itu aki buyut, mana mungkin aku kenal, nggak kenal kan. Si kalau sekarang nih aku berpikir udah tahu gitu, banyak belajar. Menurut aku yang udah meninggal ya meninggal gitu. Di akhirat aja dia belum tentu bisa ngurusin dunia. Cuman mungkin yang datang itu hanya jin horinnya aja, jin horinnya. Jadi kalau misalnya minta kopi atau apa, aku sih nggak pernah mau nurutin. Ngapain ngasih kopi sama orang yang meninggal, kan jatuhnya musik kan. Ini yang sekarang versinya aku ya. Kalau aku waktu kecil kan aku nggak ngerti hal kayak gitu. Cuma kalau sekarang yang aku pikir yang datang yang meninggal itu yang nggak, udah lain urusan lah. Urusan dia udah bukan urusan lagi dunia gitu kan. Jadi yang ngurus kita nih yang kadang menyerupai bentuk-bentuk orang-orang yang kita kenal gitu kan, leluhur yang udah meninggal, ya aku rasa sih itu hanya bentukan dari jin horinnya aja. Jadi gitu awal mulanya aku ketahuan punya kelebihan. Tapi jujur ya buat sahabat online semua, sampai saat ini aku tuh masih tipe orang yang nggak pedean untuk bilang aku tuh bisa lihat sesuatu ini itu. Jadi masih bisa dibilang belum bisa nerima hal-hal kayak gitu, karena menurut aku kasat mata ya. Kita mau buktiin ke siapa? Hanya orang-orang yang paham, yang ngerti gitu di posisi kita. Contoh lah, aku punya ibu yang nggak percaya hal kayak gitu, aku dibilangnya halusinasi segala macam. Dan aku yakin banget sahabat online di sini boleh banget komen di bawah ini, pasti ada juga yang ngalamin kayak aku, dimana saat kita ngelihat makhluk-makhluk nggak kasat mata gitu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu rasanya kayak gimana sih? Apa kalian ngerasa risih atau malah sebaliknya seneng gitu kan? Kalau aku sih ada plus minusnya, tapi untuk next episode ya. Jadi cerita sampai di sini dulu. Kalian bisa lebih lagi saksiin cerita horor aku dan ceritain horor yang lainnya dari teman-teman online yang lain. Cerita horor aku juga banyak banget yang lebih serem banget menurut aku tuh serem banget. Jadi jangan lupa selalu di subscribe biar kalian tuh nggak ketinggalan cerita-ceritain dari aku dan teman-teman online yang lainnya. Begitu pun ceritain
juga dari kalian, aku tunggu DM-nya di sini. Terima kasih udah nonton. Aku ucapin semoga hidup kalian bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.